Ini fahimtum fahimna. Kita coba. Ini bapak-bapak hidup segan mati pun tak mau ya Pak ya. Iya biasa bapak-bapak ini berangkat dengan rasa keterpaksaan dari rumah ya. Baik. Jadi kalau halo gerakannya gimana Ibu Bapak? Oke. Saya bilang Bapak juga. Pak gimana gerakannya Pak? Oke. Kalau halo hai gerakannya gimana kalau hai? Ya kita coba ya. Jadi nanti kalau saya bilang halo jangan bilang hai. Nanti kalau ada yang salah boleh keluar dari ruangan ini. Kita coba ya. Masih semangat, masih fokus enggak? Halo. Tuh. Enggak fokus. Saya belum akan mulai kalau belum fokus. Halo. Hai. Halo, halo, hai. Hai, halo, halo, hai. Ibu yang belakang kenapa kayak gini Bu? Ini kita mau pengajian bukan mau metalan. Ini berarti menandakan ibu sama bapak antara lisan sama perbuatan tidak sinkron. Ini seperti halnya harapan sama dompet. Harapan ikan dan fakta neti. Oh teko wong jebule sing dompet tipis ya. Kita buka terlebih dahulu hari ini insya Allah karena minimal saya ngisi ikuti 3 jam. Jadi nanti paling tidak selesai menjelang maghrib. Kita buka dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum terdengar suara bapak-bapaknya. Ya, hari ini saya doakan kayaknya jenengan selain butuh pemasukan juga butuh motivasi dan butuh doa. Jadi siapa saja yang hari ini menjawab salam saya semangat dan kompak, semoga Allah berkali limpahkan rezekinya. Insya Allah anaknya bertumbuh jadi anak yang soleh dan soleha. Bapak ibu bisa diberikan kesempatan untuk berangkat ke Mekah Al-Mukarramah, bisa berangkat lagi insya Allah ke Madinah Al-Munawwarah. Saya doakan anaknya yang sekolah di sini lulus nanti dengan dapat nilai terbaik. Insya Allah yang baru kelas 1 di sini semoga tidak merasa salah sekolahnya. Saya doakan semoga yang hari ini kesel-kesel capek-capek habis ngurus anak, habis ngurus bojone, moga-moga Allah angkat kesel-kesele. Insya Allah yang hari ini duwe loro boyok, insya Allah Allah angkat. Yang hari ini insya Allah duwe loro meripat, insya Allah Allah angkat penyakitnya ya. Maka indahnya pertemuan kita Bapak Ibu hari ini, mungkin ini ke perdana kita bertemu walaupun saya kesini sudah 2 kali. Yang pertama membersamai anak kelas 6-nya, hari ini kita membersamai wali muridnya kelas 1 sampai kelas 6. Betul Gi? Coba saya coba tes dulu, yang kelas 1 coba angkat tangannya. Oh Masya Allah, aura-aura mak-mak milenial semua ya. Oke, kita buka. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidrahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Sedayu, yang kami sama-sama berasal dari Kulon Kali. Kalau sebelah sana Kulon Kali, kalau sebelah sini Wetan Kali. Kulon Kali. Aku ngajak pengajian bukan ngajak nyanyi jenengan ya. Yang hari ini kita tepuk tangan dulu buat Bapak Kepala Sekolah, Masya Allah. Yang kami hormati seluruh tenaga pendidik, Bapak Ibu, staf karyawan dari SD Negeri 3 Sedayu yang kami hormati, yang selalu menjadi kaum minoritas di setiap pengajian wali murid ataupun pertemuan MPLS orang tua adalah bapak-bapak jamaah Al-Cakrukiyah. Terima kasih Pak sudah hadir yang hari ini menjadi kaum minoritas, tapi saya selalu mengapresiasi
buat bapak-bapak yang selalu hadir di setiap forum sekolah. Tepuk tangan buat bapak-bapak. Yang kami hormati pula seluruh wali murid kelas 1 sampai kelas 6, ini yang menjadi kaum mayoritas yang menjadi ras terkuat di dunia, yang pasal 1 selalu benar, pasal 2 kalau salah kembali ke pasal 1 berarti selalu benar, adalah ibu-ibu jamaah al-ghibaiyah, jamaah rasan-rasaniyah, jamaah tiktokiyah, jamaah sopiiyah, jamaah tantrumiyah, dan jamaah veronikaiyah rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur Bapak Ibu sekalian hanya teruntuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Penyayang, sayangnya tak pernah terbilang. Allah yang Maha Pengasih, kasihnya tak pernah pilih. Allah yang Maha Tahu tanpa diberi. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan beribu-ribu kenikmatan dalam kehidupan kita, Pak, Bu, yang sampai hari ini kita bisa rasakan, yang sampai hari ini kita bisa nikmati, yang mungkin hari ini kita lupakan nikmat itu. Nikmat ini tidak ada tandingannya, Pak. Walaupun seluas apapun tanah jenengan, setinggi apapun rumah jenengan, semahal apapun mobil panjenengan, ini nggak akan bisa tergantikan nikmat ini. Nikmat apa? Nikmat ini yang menjadi gerbong kita, kendaraan kita untuk menuju ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Nikmat iman wal nikmat is. Itu dulu Pak Ibu sekalian. Hari ini bersyukur dan berbangga sebagai kaum muslimin, sebagai umat yang beragama. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah nikmat akidah yang paling penting. Yang kedua, nikmat kesehatan. Bapak Ibu sedaya sehat nggih? Alhamdulillah. Gak ada yang sedang sakit hati di sini? Gak ada ya. Baik, sehat semuanya. Terus yang kedua, Allah memberikan kita nikmat kesempatan. Karena ternyata mungkin banyak orang sehat tapi tidak sempat ke tempat ini ya. Karena insya Allah kita semua di sini orang-orang pilihan yang terpilih. Orang-orang apa Bapak Ibu? Orang-orang pilihan yang terpilih. Nah, maka kita bersyukur dulu kepada Allah dengan bersama-sama bertakbir mengucapkan Alhamdulillahirabbil. Kedua kalinya selawat bertangkaikan salam, semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada role model terbaik kita. Di dalam Al-Quran Allah telah jelaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Sungguh di dalam diri beliau itu ada suri toladan, ada uswah, contoh hasanah sing apik. Pak, ngomong halu gitu loh Pak. Jadi biar ketoknya urip suasana itu, Pak. Hidup segan mati pun tak mau ini Bapak ya. Ulangi, Bapak. Niki sing mangkat mancal gas mergo diombe karo bojone ngoten iki ya. Bapak-bapak kalau mau lihat bagaimana menjadi suami, menjadi pemimpin rumah tangga, menjadi pemimpin sebuah wilayah, tidak usah jauh-jauh, lihatlah beliau, role model, Bu. Nah, kan beda suasana, Bu. Kalau ibu mau lihat bagaimana suami terbaik, mau lihat bagaimana tetangga, kerabat, bestie terbaik, maka tidak usah jauh-jauh. Dari segi individunya, dari segi bagaimana memimpin sebuah keluarga, dari memimpin sebuah peradaban, beliau menjadi percontohan dalam kehidupan kita. Sinten beliau? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ngaku sebagai umatnya gampang, kalau mengaku sebagai pengikutnya mudah Bu, Pak. Tapi yang paling sulit adalah ketika kita mendapatkan validasi. Karena emak-emak milenial saat ini haus validasi. Jadi kita mendapatkan stempel bahwasanya kita besok adalah sebagai umatnya. Ini yang amat sangat mahal dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Nah, maka hari ini semoga kita berkumpul ya, tidak cuma berkumpul di Joglo Manunggal ini, tapi insya Allah kita berkumpul juga nanti di Jannatul Firdausnya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu nyuwun sewu, niki kula badhe matur, kula badhe jumeneng saged. Saya boleh berdiri? Ya, kayaknya kalau saya duduk seperti ini ada jarak di antara kita ya. Padahal saya nggak mau ada jarak di antara kita. Oke, saya pengennya lebih dekat sama jenengan semua. Saya itu sebenarnya kalau ngisi banyak berjalan seperti ini karena pengen lihat wajah-wajah jenengan.
Yang hari ini Masya Allah gak timbul masalah ternyata ya. Baik, kalau saya bilang bapak, bapak silakan jawab halo. Kalau saya bilang ibu, silakan jawab hai. Bapak, ibu, bapak, ibu, bapak, ibu. Oke, kalau saya bilang jamaah, semua bilang yoi. Jamaah, jamaah, semua nggak ngantuk ya? Pokoknya kencangkan sabuk pengaman. Kalau ngantuk silahkan keluar dari sini, ambil air wudhu karena setan suka dengan orang yang ngantuk. Baik. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih dulu dan selamat datang ahlan wa sahlan kepada kelas 1. Jadi kalau hari ini saya mau absen, kalau wali murid kelas 1 silakan angkat tangannya sambil katakan saya, gitu ya. Kita coba cek semangat atau enggak sekolah di sini ya. Kelas 1 mana suaranya? Oke, kelas 1 satu orang suaranya. Oke. Kelas 2 mana suaranya? Kelas 3? Kelas 4? Wah, ini saya rangkai yang pojokan ini ya. Baik. Kelas 5? Kelas 6? Oh, ini yang udah bosan-bosan sekolah ya. Kelihatan Pak ya, Masya Allah. Baik. Jadi kita di sini tidak ada senioritas, kita di sini sama semua. Jadi Bapak yang Ibu khususnya kelas 1, kalau jenengan sudah menempatkan anak jenengan di sini berarti sudah percaya sepenuhnya. Percaya sepenuhnya ya Bu? Ini emang karena zonasi apa memang karena keinginan hati? Kok sedikit yang jawab? Tapi memang saya dapat seliwer-seliweran kalau dari orang Sedayu karena STIU ini termasuk sekolah yang favorit. Tepuk tangan dulu buat kita. Oke, aku muji-muji kono dan besok diundang meneh soalnya. Baik, hari ini kita mau bahas apa Bapak Ibu? MPLS. Ya, MPLS itu apa kepanjangannya? Ya, masa pacaran lama sekali. Baik, hari ini kita membahas masalah parenting atau pengasuhan. Di situ ada foto saya, nggak usah dilihat. Ya, apik foto atau aslinya? Foto. Yang bilang foto silakan balik dari mana? Ulang Bu, saya rindu ya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, namanya juga ini foto yang ngomong editan ngomong sepuh ini mesti ya. Zaman sekarang kok editan. Ini foto AI. Foto apa? Bukan Bu, ini foto editan ya. Jadi saya mintakan prompt untuk bagaimana minta tolong foto ini jadikan lebih glowing. Glowing banget. Walaupun aslinya rada budak-budak sedikit rabowo ya. Baik, bismillah. Hari ini kita mau belajar tentang masalah pengasuhan. Hari ini saya berdiri Bapak bukan sebagai ustadz, bukan ya. Saya di sini juga bukan sebagai pakar parenting, bukan. Karena saya bukan ustadz Bapak Ibu ya, saya kiai. Oh enggak. Saya juga bukan kiai, saya bukan ustadz. Jadi saya adalah pegiat parenting, pemerhati remaja serta dai muda. Jadi agak mungkin sedikit nanti pembahasannya sinkron sama jenengan karena juga sebagai emak-emak dan bapak-bapak serta orang tua muda, hari ini kita bersama bertumbuh di sini. Ya, cuman saya diberi kesempatan sama Allah untuk bisa pegang mikrofon dan diberikan sedikit amanah untuk bisa menyampaikan materi tentang pengasuhan. Ya, maka kita coba belajar bersama ya. Jadi hari ini saya bukan sebagai ustadz, bukan sebagai kiai, tapi sebagai teman atau sahabat panjenengan di dalam dunia pengasuhan. Siap semua Bapak Ibu? Siap gih? Nah, maka hari ini kita berikan self reward dulu terhadap diri kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Oke. Kemarin tema yang disampaikan kepada kami adalah baca bareng-bareng bisa Bu? Kelihatan buatan? Saya bacakan saja ya. Tema kita hari ini adalah kemarin request dari pihak sekolah, peran orang tua dalam mendidik anak di rumah. Berarti orang tua juga berperan penting terhadap pendidikan. Jadi ketika kita memberikan atau menyampaikan atau serta menitipkan anak kita ke SD Negeri 3 Sedayu, ini bukan artinya kita lepas tangan. Jadi sekolah itu adalah menjadi kolaborator, menjadi fasilitator untuk pendidikan anak-anak kita. Sejatinya yang menjadi pendidik sebaik-baik pendidik, yang menjadi sekolah sebaik sekolah, itu adalah siapa? Orang tua. Udah sadar diri Bu ya, alhamdulillah. Kenapa? Karena ilmu sadar diri itu mahal. Ulangi, ilmu sadar diri itu mahal. Kalau sudah terlanjur jadi ibu, maka yo tenanan jadi seorang ibu.
Karena banyak sekarang orang yang sudah jadi ibu tapi nggak tenanan jadi seorang ibu. Kalau bapak sudah menjadi seorang bapak, maka tenanan jadi seorang bapak. Karena kita konsepnya lahir ini bukan menjadi seorang bapak yang biologis aja, bukan menjadi seorang ibu yang biologis aja, tapi naik level lagi harusnya bukan cuma biologis, tapi menjadi orang tua yang ideologis, punya prinsip dalam kehidupan. Oke, seperti apa tuh kisahnya atau seperti apa itu ilmunya, nanti kita akan cek bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, hari ini saya mau nanya, sudah bersyukur? Sudah semua? Sehat, fisik semua aman ya? Kolesterol aman? Asam urat? Vertigo? Semua aman, nek buatan di break. Oke, nah maka tips dari saya, Bapak Ibu kalau pengen sehat ojo periksa ya, jadi semuanya insya Allah sehat. Fisik insya Allah sehat. Nih yang saya mau nanya agak rada krusial, dompet gimana? Sehat dompetnya? Sehat. Bapak sehat Pak? Angger bahas masalah dompet mesti Bapak sehat temut-temut itu ya. Bu, jadilah wanita yang pandai mencari duit. Di saku bojone ana duit dipe. Di lemari ada duit bojone dipe. Nah itulah pandai mencari duit. Saya mau sampaikan sama kalian semua, hari ini kita harus bersyukur terlebih dahulu. Fisik sehat, dompet sehat. Nih kabar iman, sehat betul imannya. Hoi, sehat betul imannya. Kemarin digembleng Ramadan, nih baru suruh rampung. Imannya sehat semua. Al-Quran gimana? Al-Qurannya aman, sudah saya taruh di lemari yang paling atas Ustaz. Cocok budal. Mau kena gimana? Aman mau kenanya? Sarung aman Pak? Sarungnya jibonnya sengkui-kui wae nanti mampu dimaklujit dan segala macamnya ya. Nah maka hari ini iman itu sangat penting. Kenapa? Orang beriman itu tidak takut ujian. Ulangi, orang beriman tidak takut dan orang beriman tidak takut musibah. Ulangi, orang beriman gak takut musibah, orang beriman gak takut ujian, karena ujian dan musibah itu adalah sebuah kepastian. Setiap orang yang bernafas dan hidup di dunia ini pasti dapat yang namanya ujian atau masalah ataupun musibah. Karena ternyata hidup di dunia ini cuma berpindah dari masalah satu ke masalah yang lain, dari masalah tetangga satu ke tetangga yang, dari hutang satu ke hutang yang. Relate nggak sama jenengan tuh? Iseng senyum lebar mesti fakta nih ya. Itu. Tapi orang yang beriman nggak takut musibah, nggak takut ujian, tapi orang yang beriman takutnya cuma satu Pak Bu. Apa itu? Nggak dapat pertolongan dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasrul minallah. Nasrullah itu amat sangat mahal dalam kehidupan kita. Sebagaimana api yang itu hostnya membakar dan panas bisa mengademkan badannya Nabi siapa? Ibrahim. Berkat siapa? Pertolongan Allah. Seperti halnya bagaimana tongkatnya Nabi siapa? Yang bisa membelah lautan? Dikejar sama Fir'aun berkat pertolongan siapa? Allah. Bu, hari ini saya mau nanya, ngurus anak capek tidak? Gak usah pura-pura kuat deh. Gak usah pura-pura strong gitu loh. Saya bilang, nanya, ngurus anak capek tidak? Mayoritas ibu bilang capek. Saya geser ke bapak. Pak, ngurus anak capek? Bukan, wong sing ngurus. Bok neng meneng. Saking pentingnya pengasuhan dan pendidikan dari kategori atau elemen bapak, pemerintah daerah membuat program satu, gerakan ayah mengambil. Dua, punya gerakan ayah mengantar anak yang satu gemar, yang satu gak mas, tapi tetap sing teko nih. Maka hari ini saya mau sampaikan sama jenengan semua, kita kalau gak ditolong sama Allah, gak dikuatkan pundaknya kita sama Allah, habis kita buka. Secapek-capeknya jenengan ngurus anak, ya saya mau sampaikan, lelah ngurus anak, apalagi di zaman sekarang, betul Bu? Menjaga yang namanya menjaga kewarasan diri, menjadi seorang emak dan bapak itu penting gak zaman sekarang? Penting tidak?
penting Bapak Ibu sekalian. Nah, maka hari ini saya mau sampaikan sama jenengan semua, ayo bersama-sama menjadi orang tua. Kita nggak dituntut untuk menjadi orang tua sempurna, tapi dituntut untuk menjadi orang tua yang berguna. Maka hari ini kita bersyukur terlebih dahulu. Saya mau nanya sama jenengan semua, cinta sama anak jenengan? Cinta aja atau cinta banget? Cintanya seluas angkasa? Oke. Kalau anak jenengan saya ganti dengan satu mobil Pajero turun, Pajero loh, panas, jobo, alias pickup. Mau boten? Boten. Bapak, saya ganti dengan satu petak sawah yang kena tol itu harga 3 turun Pak? Boten. Saya ganti dengan satu kos-kosan yang income pasifnya 20 juta per bulan. Mau? Boten. Kenapa enggak mau? Satu, Buya Bayu nggak mungkin ngasih gitu. Dua, karena anak ini akadnya bukan transaksional, tapi anak ini akadnya adalah amanah. Kalau jenengan sudah diberikan anak, berarti ini adalah amanah dari siapa? Dan jenengan akan kuat dan pantas mendapatkannya. Kalau jenengan capek dan nangis ngurus anak, coba kita riset sejenak. Ada ribuan, jutaan, miliaran orang yang nangis setiap malamnya untuk minta diberikan sang buah hati. Itu Pak. Maka bersyukur dulu hari ini ya, anak kita semakin kesini semakin mengayeli, masya Allah ya, semakin bikin emosi setiap hari. Tapi anak tetaplah seorang anak. Gitu gitu. Baik. Hari ini saya mau intermezzo itu terlebih dahulu. Nah, saya mau kenalan dulu, walaupun mungkin layarnya nggak begitu kelihatan. Nama saya Bayu Gatra Irawan, atau sering disapa di Kulon Progo, Yogyakarta, atau namanya adalah Buya Bayu. Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Udah tadi menolak, saya lagi semangat. Buya Bayu, saya bukan asli orang Jawa, saya campuran. Ibu saya asli orang Wonosobo, orang Ngapak, orang Kepenak, dan bapak saya asli orang Solo. Tapi bukan pria Solo ya. Iya, tepatnya bapak saya Solo itu bagian Sulawesi. Iya, bapak saya asli orang Makassar ya. Nah, terus makin bahasanya campur-campur mboten napa-napa nggih. Ya, alhamdulillah. Sekarang domisili di Kulon Progo, tepatnya di selatan Polres Kulon Progo. Ya, jadi kalau jenengan tahu Polres Kulon Progo, nah selatannya itu rumah saya. Jadi jangan macam-macam sama saya karena rumah saya dekat dengan Polres. Ini gue betul ya. Seperti itu. Kalau basicnya pertama penerbangan, yang kedua adalah seorang psikologi. Jadi nanti kita pembahasannya agak sedikit mungkin membahas tentang pengasuhan ya. Karena ini agak relate apa yang saya pelajari, agak linear dengan materi yang saya sampaikan hari ini. Mungkin itu saja. Kalau untuk apa lagi kenalannya, untuk status ya, maaf untuk hati saya, pintu hati sudah tertutup ya, mohon maaf ya, tapi saya keluar lupa bawa kuncinya, jadi sering buka-buka hati saya ya. Wah, TikTok lagi, aduh bahaya nih ya. Oke, itu sosial media saya. Mungkin nanti kita bisa berteman di situ. Saya ada konten-konten tentang masalah pengasuhan, parenting, dan juga tentang self development terkait anak muda dan juga karyawan-karyawan kantor. Seperti itu. Mungkin itu saja pengenalannya dulu. Nah, hari ini saya mau sampaikan sama jenengan sebelum jenengan luruskan boyok. Ini kan saya tahu ya, stage-nya emak-emak kan kayak gitu ya. Sudah duduk, baru itu senderan tembok, apa senderan tiang, baru ke selonjoran, baru ke mapan. Begitu ditakoni, Bu, materi ini opo? Pusatnya gayung. Hari ini luruskan niat, karena ternyata sepertiga dari amal jenengan itu adalah apa Pak? Niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua amalan tergantung daripada niatnya. Yang kedua, bersihkan hati. Kalau penyakit fisik gampang didiagnosa dokter, ya, vertigo, asam urat, kolesterol gampang. Tapi yang paling sulit diinterogasi atau diinterview itu adalah penyakit apa? Hati. Selain penyakit fisik ada penyakit hati. Sebutkan penyakit hati apa saja. Iri, dengki. Ini sih ngomong iri paling seru, cowok iri wongnya berarti ya. Dengki, hasad, jumawa, sombong dan seterusnya ya. Nah, maka perkara hati ini sangat penting. Maka ada kalimat hati-hati dengan hati. Jangan sampai salah, nanti bisa sakit hati. Maka ada muncul lagu tuh, jagalah hati, jangan kau. Jagalah hati, lentera hidup ini, monggo jagalah, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup.
ada segumpal daging dalam diri manusia, ketika itu baik maka baik jasadnya, ketika itu buruk maka buruk jasadnya. Kanjeng Nabi pun nanti ngendiko Pak, yang segumpal daging ini disebut dengan rajanya, dan organ tubuh jenengan itu adalah bala tentaranya. Jadi kalau bala tentaranya mau api, ini tergantung dari apanya? Hatinya. Maka hari ini kita bersihkan hati terlebih dahulu ya. Terus yang kedua, saya minta hari ini jadikan pertemuan ini sebagai saran untuk nambah keimanan dan nambah pemahaman. Orang kalau berkumpul dalam kebaikan pasti akan memunculkan keimanan. Kenapa? Karena al-arwahu junnudun mujannada. Ulangi. Berambang. Mama harga berambang, harga. Ulangi. Al-arwahu. Bapak-bapaknya udah muni. Ulangi ya bareng-bareng. Al-arwahu junnudun mujannada. Al-arwahu junnudun mujannada. Roh itu dia akan gaduh, akan berkumpul dan akan bergabung karo sing sak frekuensi. Kalau di belakang seneng ngobrol sendiri, maka dia akan dikumpulkan dengan orang yang suka ngobrol sendiri. Kalau bapak-bapak seneng nongkrong nengca, maka Allah akan kumpulkan orang yang senang nengca. Kalau ibu-ibu senang Allah kumpulkan juga dengan orang yang senang gibah. Hari ini al-arwahu junudun mujannada, tergantung siapa teman-temannya. Kalau mau lihat agama seseorang, lihat agama teman-temannya. Bu, hari ini saya mau sampaikan, kalau sudah jadi seorang wanita, hauskan ilmumu, perbanyak dirimu dengan keilmuan. Kenapa? Kalau wanita tidak disibukkan dengan keilmuan, wanita akan disibukkan selalu dengan perkara perasaan. Betapa banyak wanita memutuskan sebuah perkara, menghadapi seorang suami, menghadapi pengasuhan seorang anak, bukan dengan ilmu tapi dengan perasaan. Siti nesu kok siti. Ini yang terjadi Bapak. Kalau pria beda lagi, maka silakan perkaya diri dengan keilmuan. Kenapa? Kalau pria tidak dengan keilmuan, maka pria akan disebutkan dengan perkara logika. Maka salah satu cara menangani seorang pria, ya logistiknya dulu dipenuhi, barulah bahas logika. Karena logika tanpa logistik anarkis. Ya, jadi jangan pulang-pulang langsung Pak di setorane, kenyangkan dulu perutnya baru diajak ngobrol. Itulah seorang pria. Yang ketiga, jadikan perjalanan ini adalah sebagai wadah untuk menjalin silaturahim. Sudah saling kenal satu dengan yang lainnya? Kelas 1 sudah kenal semuanya? Total berapa kelas 1-nya hari ini? 56, berarti 2 rombel ya. Oh, alhamdulillah. Baik. Oke, kita bikin kesepakatan hari ini. Silakan Bapak Ibu, sudah bawa gelas atau botol yang kosong? Iya. Kalau sudah, silakan dikosongkan dulu botolnya, silakan ditaruh dulu, karena hari ini saya bukan minta botol jenengan. Hari ini saya minta tolong buka hati dulu, kosongkan dulu hati jenengan. Kenapa? Satu kaidah ilmu yang saya ingin tanamkan adalah undur mangkola wala tandur mangkola. Jangan lihat siapa yang ngomong, tapi tolong lihat apa yang diomongkan. Yang kedua, fokus. Saya minta hari ini fokus. Semua tapak wajah saya. Tapi langsung betul ya. Hari ini fokus. Saya cuma 1 jam ke depan. Sebelum asar kita udah selesai. Ayo tolong manfaatkan pertemuan ini, karena jarang lah bisa ke sini ya, ke Wetan kali. Nggak tahu besok diundang lagi atau enggak ya. Yang ketiga, kita relax aja. Jadi jangan kalau mau selonjoran, mau senderan tembok. Satu nasihat dari saya sebelum masuk materi, jangan bersandar atau enggak boleh bersandar selain kepada langsung jengat mungkin gitu ya. Oke, Allah, terima kasih. Oke, hari ini saya mau tanya, yang hari ini hidupnya pengen bahagia, angkat tangannya. Oke, turunkan. Berarti fix ya, yang angkat tangan hari ini hidupnya belum. Yang tadi saya tanya, yang pengen bahagia, berarti belum bahagia. Oke, saya ganti pertanyaannya. Siapa yang hari ini hidupnya pengen lebih bahagia? Oke, turunkan. Siapa yang hari ini yang pengen masuk surga? Oke, saya ganti. Ini jam
agak repot ya. Oke. Soalnya jam segini emang jam-jam ngantuk ya. Ulangi saya lagi ya. Siapa yang besok pengen masuk surga? Besoknya orang Jawa kapan? Oke, benar besok orang Jawa besok ya. Oke. Ibu bapak pun nanti duwe utang kali tonggone napa sedulure? Ditagih kali sedulure jawabnya napa? Pertanyaan saya, kapan bayar utangnya? Besok-besoknya kan? Oke, saya ganti pertanyaannya deh. Oh, panggil nih ya. Siapa yang kelak pengen meninggal dalam keadaan husnul khotimah, matinya masuk surga, anaknya soleh-solehah, warisannya kata? Masya Allah. Oke, saya minta hari ini semuanya pancarkan kebahagiaan itu. Angkat tangan dua-duanya. Yang merasa bapak-bapak, angkat tangan dua-duanya. Kaku banget gitu. Angkat tangan semuanya, saya minta semuanya happy dulu semuanya. Oke, silakan ibu-ibu pamer gelangmu, Bu. Bapak, gelang. Oke, saya minta turunkan tangan kirinya, angkat tangan kanannya. Angkat tangan kanannya semuanya. Oke, fokus, ikutin apa yang saya katakan ya. Ikuti apa yang saya katakan semuanya. Oke, semuanya fokus. Silakan kalau ada gelangnya dikerincing-kerincingin dulu, gak apa-apa. Digoyang-goyang, ikutin apa yang saya katakan. Semuanya bisa fokus. Oke, bisa pegang dagu masing-masing. Banyak ya. Saking gak mau disalahin. Angkat tangan kirinya. Jangan sampai kejeblos lagi. Silakan digoyang-goyang. Kalau gelangnya nggak dikangen berarti gelangnya di sebelah. Oke Pak, goyang-goyangan dulu semuanya. Oke, saya minta semuanya fokus. Oke, bisa pegang jidat masing-masing. Oke, sampai ada yang bingung. Jangan sampai orang sedayu jidatnya malah nengisor, apa ada belen luar. Sakit nggak mau disalahin lagi nih. Oke, saya minta lagi angkat tangan kanannya. Yang hari ini bahagia, tularkan kebahagiaan itu di samping kanan jenengan. Silakan kita tepuk-tepuk dulu pundak saudaranya. Sambil dipijat-pijat, ayo Pak. Hari ini kesempatan nek sing duwe paitan sengit karo di. Sambil ditepuk-tepuk ikutin kalimat saya. Hei saudaraku, hei sedulurku, hari ini kita mau happy. Aku ngerti kamu itu ngantukan, kamu itu belum fokus. Biar lebih fokus, yuk pakai status. Sekarang gantian, saya minta angkat tangan kirinya, sampirkan di pundak teman sebelah kirinya. Tengok pundaknya Pak, tengok pundaknya Bu. Itu pundak-pundak yang gak pernah disentuh sama pasangannya. Sampai lumputan. Ya, silakan bisa ditepuk-tepuk dulu. Ikutin kalimat saya. Koncoku, boloku, ngomongo, jalukmu piye? Tak turutane, tak usahane. Dulurku, aku ngerti. Kowe iki lagi mumet. Kowe iki duwe utang. Padha kaya aku. Semoga utange gak lunas. Nek wis lunas, ngutang meneh. Dulurku, aku ngerti. Kowe nek ning omah sering tersakiti. Tapi rapopo, karena Gusti Allah yang maha mengobati. Sehat selalu, lancar rezeki, istiqomah, husnul khotimah. Tepuk tangan hari ini udah. Masya Allah. Yang ibu-ibu tertawa lepas, yang bapak-bapak namanya juga bapak. Bapak-bapak itu kaidah ilmunya, pria itu nggak banyak kata-kata. Karena pria tak berkata-kata, tapi pria butuh bukti. Itu dia pria ya. Bismillah. Are you ready? Are you ready? Jadi kalau saya bilang setiu, itu lah. Mantap, jaya gitu ya.
Ya, biar kayak toko bangunan Jaya gitu. Oke. Setuju. SMA Negeri 3 Sedayu. Oh, kegiatan, oh gitu. Paham Pak? Bapak di briefing sini. Oke, kita coba ya. Setuju. Kegiatan. Prestasi. Setuju. Oke, Ibu diam, Bapak sekarang ya. Kita coba ya. SMA Negeri 3 Sedayu. Mantap. Inilah memang bapak-bapak agak repot urusan ya. Wis lah, gitu. Pokoknya semuanya semangat ya. Oke. Bismillah. Hari ini kita membahas tentang peran orang tua dalam mendidik anak di rumah. Rumah adalah sekolah pertama dan orang tua adalah guru seumur hidup. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mau sampaikan sama jenengan semua, sebagai orang beriman itu harusnya dia setiap hari berproses dan berprogres. Apa? Berproses dan berprogres. Orang beriman itu dia harus bertumbuh. Pertanyaan saya, Ibu bertumbuh kemana? Bapak tumbuhnya kemana? Ya, kalau sudah jadi bapak itu yang berat memang ini Pak ya. Jadi bapak sama ibu tumbuhnya kemana? Samping dan ke depan. Padahal orang beriman itu bertumbuhnya kemana? Apa yang tumbuh? Imannya, ilmunya dan seterusnya. Nah maka seperti halnya benih Bapak Ibu sekalian. Tumbuh itu kemana dulu kalau tumbuhan? Ke atas. Ternyata Bapak Ibu sebelum tumbuhan itu tumbuh ke atas, tumbuh kemana dulu? Apa yang tumbuhnya dulu? Akar. Apa itu akarnya? Ilmu. Tadi saya katakan wanita harus berbanyak dengan ilmu. Laki-laki juga harus berbanyak dengan ilmu. Kenapa? Karena ilmu ini menjadi karakter dalam kehidupan kita. Dan anak zaman sekarang, saya mau sampaikan sama jenengan, itu hilang dua hal. Satu, hilang karakter. Dua, hilang keteladanan. Nah nanti kita coba cek. Kenapa bisa hilang keteladanan? Kenapa bisa hilang karakter? Nah setelah masuk materi setelah ini ya. Bismillah. Jadi tumbuh itu kemana dulu? Growth terlebih dahulu. Apa yang bertumbuh itu? Akarnya. Apa itu akarnya? Ilmu dan keimanan. Lanjut, saya mau sampaikan sama. Siapa yang paling dekat dengan anak kita zaman sekarang? Orang tua? HP? Atau temannya? Yang milih orang tuanya? Angkat tangannya. Oke, 4-5 orang. Yang milih, ini jangan jawaban yang realistis ya. Jadi kalau salah itu bukan aib. Jadi silakan jawab dengan jawaban yang realistis. Anak kita dekat dengan HP, angkat tangannya. Oke, turunkan. Yang hari ini anaknya dekat dengan temannya. Ya, temannya itu HP-nya itu ya. Oke, kita coba melihat zaman sekarang anak lebih dekatnya dengan siapa? Membentuk bondingnya dengan siapa? Karena teori pengasuhan, seseorang itu akan dekat dengan yang diasuh. Artinya apa? Anak yang diasuh pasti akan dekat dengan pengasuhnya. Nah pertanyaannya, anak kita zaman sekarang itu diasuh dengan siapa? Oh iya, dengan neneknya. Iya, oke. Sabar. Iya. Saya bukan nyari nenek-nenek. Enggak. Aman Bu ya. Oke, bismillah. Oke. Saya tahu Bapak sama Ibu semua di sini orang sibuk. Bapak bekerja dan mungkin saya nggak memungkiri ada sebagian ibu-ibu yang ikut membantu bekerja untuk menopang perekonomian keluarga. Betul? Oke, pertanyaan saya. Kita sibuk bekerja, kita sibuk beraktivitas di luar. Pertanyaan saya, untuk siapa kita sibuk? Anak. Siapa lagi? Untuk menjaga omongan dari tetangga. Ada? Iya, pokoknya kan orang di wong sibuk nanti dia apa? Dia dikira orang apa? Pengangguran, pokoknya mertua ya seperti itu. Ada? Oke. Pertanyaan saya, kita bekerja keras untuk siapa? Anak. Terus siapa lagi? Kita cari nafkah untuk siapa? Pertanyaan saya, apakah kita sudah hadir dalam pendidikan dan kehidupan anak kita saat ini?
Sudah? Kapan? Barusan. Pak, satu quotes terbaik dari saya, catat. Kan ini Bapak kan makhluk luar ya, betul ya? Bapak ini kan jarang di rumah. Sepakat gak Pak? Sepakat. Bapak ini adalah makhluk luar yang jarang di rumah. Tapi satu quotes dari saya, ayah memang tidak selalu hadir di setiap saat, tetapi ayah selalu hadir di waktu yang tepat. Makanya ketika ada undangan Papa, ini ada undangan MPLS, nak, Papa siap hadir. Kalau ada bapak-bapak, Pak ini ada undangan pengajian, Pak, aku pengen bermain sama Bapak. Wes kono karo mbok. Bapak memang tidak selalu hadir di setiap saat. Kami juga merasakan, kami jarang di rumah. Tapi kita coba melihat, anak butuh sosok yang bisa menjadi teladan untuk anak-anaknya. Untuk dirinya siapa? Bapak terutama. Nanti akan saya jelaskan fakta yang terjadi. Kayaknya kalau asar kurang deh, sambung gak nih? Bu, kalau hari ini mau pulang duluan silakan. Silakan, nggak apa-apa. Silakan. Oh iya, ya, saya nggak bahas bayi. Ya curhat nih, cie curhat cie. Oke, sampai mana tadi? Sampai bayi ya? Bukan. Saya mana tadi? Ya, ayah memang jarang ada di rumah, tapi setiap ada event dan ada momentum apapun, ayah harus hadir. Makanya kami pribadi datang ke sekolahnya anak tersebut, Bu, Pak, saya pribadi minta kalender pendidikan anak saya. Tuh Pak, bagi jaluk Kenapa? Kita melihat di mana ada anak event, di mana ada anak tampil, di mana ada anak akan open dan segala macamnya. Jenengan melihat anak jenengan tampil, dia tampil jenengan ada di belakang. Dia merasakan apa? This is the fatherland. Bapakku pahala. Dia sudah tidak mengidolakan orang lain, cukup menjadi bapak. Saya sampai detik ini memiliki karakter bisa ngomong di depan umum karena apa? Berkat sosok teladan dari siapa? Bapak saya pribadi. Ini yang menjadikan keteladanan dalam kehidupan saya. Saya lanjutkan lagi biar nanti bayinya segera diurus ya. Apa yang melatar belakangi tema ini ayah bunda? Saya manggil ayah bunda aja biar lebih deep talk gitu ya. Deep itu dalam, talk itu ngobrol. Jadi ngobrol lebih dalam. Saya mau sampaikan apa yang menjadi latar belakang. Banyak sekarang orang tua yang fokus bekerja dan mencari nafkah. Penting nggak tuh? Wajib nggak tuh? Wajib. Terus tapi melupakan pendidikan dan kehadiran dalam kehidupan anak. Akibatnya anak nggak punya karakter dan nggak punya keteladanan. Keluarga padahal adalah kunci utama pembentukan karakter seorang anak. Makanya Islam itu sangat luar biasa memandang sebuah keluarga. Makanya ada muncul lagu tuh, harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Jadi harta yang paling berharga adalah keluarga dan istana yang paling indah adalah sejauh-jauhnya kita melangkah, sejauh-jauhnya kita merantau, sejauh-jauhnya kita keluar, kemana kita tempat kembali? Rumah keluarga. Makanya ada disebut dengan baiti jannati. Apa itu baiti jannati? Rumahku, surgaku. Dan dalam kaidah Arab, baiti itu nggak cuma sekedar bangunan. Bait itu adalah sebuah bangunan yang tempat ternyaman kembali kepadanya. Makanya ada disebut baitullah, rumahnya. Jadi bukan cuma sekedar bangunan, tapi tempat ternyaman kembali dalam kehidupan kita. Oke? Maka keluarga adalah menjadi madrasah pertama, dan sedangkan orang tua menjadi teladan utama. Pada ngurus bayi, Pak. Oke, saya percepat saja, Oke. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, satu ayat yang hari ini saya sampaikan sama jenengan semua ada di Quran surah At-Tahrim ayat 6. Quran surah apa, Bapak Ibu? At-Tahrim ayat gimana bunyinya? Allahumma barik lana fima razaqtana. Bukan. Gimana bunyinya? Dibuka dengan kalimat ini Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum
naro. Dibuka dengan kalimat wahai orang-orang yang beriman. Setiap bahasa Arab, setiap Al-Quran ketika dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, pasti ujungnya perintah. Kenapa? Karena kalau orang beriman sudah tidak ada negosiasi perkara syariat, cukup mengatakan sami'na wa atona. Kalau anak jenengan cukup ngomong tor monitor. Mbok ini kenapa ya? Itu. Jadi ketika kita konsekuensi orang beriman apa? Menjaga. Apa yang dijaga? Ku anfusakum. Siapa yang disuruh dulu menjaga? Ku anfusakum wa ahlikum. Siapa dulu yang disuruh jaga? Diri terlebih dahulu, baru keluarga kita. Jadi teladan itu penting, Pak. Jadi kalau anak jenengan yang cowok pengen berjamaah di masjid, kudune sing nyontoke riyen sinten? Bapak. Kalau ibu anaknya pengen nutup aurat, yang duluan untuk memberikan contoh siapa? Ibu. Suatu kisah ini kisah nyata, ada seorang anak usia 7 tahun, anak SD kelas 1. Ketika adzan maghrib saya tanya, kan dia nggak berjamaah, lain pada berjamaah. Saya tanya, "Le, ngapain kamu nggak berjamaah di masjid? Konco-koncomu kagak berjamaah." Dengan polosnya, kan anak itu kan masih jujur ya, masih dengan polosnya. Apa yang dikatakan? "Ustaz, ngapa aku menyang neng masjid? Wong bapak ibu pun nonton sinetron yang ngomong." Anak coba lihat, ketika adzan maghrib, oh bapak nonton TV karo. Oh berarti kalau waya maghrib, waya adzan, oh laki-laki seperti itu toh. Maka jangan heran ketika anak jalan seperti itu, Pak. Maka ketika kita sedang belajar agama, bukan cuma untuk diri kita, tapi untuk siapa? Legacy, untuk warisan siapa? Anak cucu kita ke depannya. Karena bapak menjadi teladan serta kepemimpinan dalam keluarga. Itu yang hilang dalam kehidupan anak kita zaman sekarang, Pak. Oke, saya percepat saja. Terus siapa lagi? Ku anfusakum wa ahlikum, dan keluargamu dari apa? Dari api neraka. Karena mindset kita berumah tangga itu bukan cuma sekedar dunia saja batasnya, tapi sampai ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika orang menikah, apa doanya? Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair, baru sakinah mawaddah. Itulah. Lanjut. Apa tantangan remaja sekarang? Pak, saya mau sampaikan sama jenengan. Saya percepat, Gi. 1. Di era digital dan media sosial, anak muda ke distract dengan HP. Sepakat atau tidak? Pulang sekolah, harapannya anak itu yang disambut adalah orang tuanya sama ibunya, bapaknya. Begitu sampai rumah, sing digoleki opo? Bahkan ngobrol sama orang tuanya, main. Ini yang terjadi, gampang ke distract. Lagi nggak PR, tunding. Tuh. Budaya doom scrolling kayak gitu kan membuat anak sekarang zamannya anxiety. Kan banyak penyakit mental tuh. Ada insecure, ada ini yang ngomong overdosis wong sepuh nih. Pakai gotrek paramet gitu kan. Ada overthinking, ada anxiety, ada security. Banyak sekali Pak permasalahan anak-anak muda zaman sekarang. Akibat apa? Paparan konten-konten media sosial tersebut. Yang kedua, krisis komunikasi keluarga. Yang ketiga, pengaruh pergaulan bebas. Yuk, saya lanjut lagi. Ini beberapa kasusnya nih, sama sampaikan sama jenengan semua. Nah, ini jenengan tahu lah ini siapa ya? Ini local pride Long Progo ya, Pak Hasto. Mengatakan kegagalan pengasuhan picu gangguan mental remaja. Nih, saya mau ke bapak-bapak. Bu, foto, capture, kirimkan ke suami jenengan. Satu faktanya, 15 juta anak di Indonesia kehilangan atau krisis figur ayah. Ada orangnya Pak, ada orangnya Bu, ada wujudnya Bu, ada, tapi tidak ada kontribusinya. Krisis bukan hanya pada anak, tapi juga ternyata kepada siapa? Orang tua. Siapa yang selalu sering menyalahkan anaknya? Anaknya salah, anaknya bermasalah, selalu nyalain anak. Gak usah banyak tanya. Kayak Bani Israel kakek takon. Siapa kayak gitu? Ada? Lanjut. Bu, ini satu dari sekian kasus yang kami dapatkan. Saya bacakan ya. Ini dari emak-emak wali murid seorang netizen yang DM saya. Saya baca. Jadi begini kasusnya. Kasusnya jadi begini.
Begini Bu ya, harusnya ayah jadi contoh yang baik buat anak-anaknya ya kan? Oke. Tetapi ini tidak pada suami saya. Suami saya acuh tak acuh sama anak-anak. Jadi imam sholat tidak mau. Ngajari anak belajar juga belum pernah. Apalagi urusan sekolahan sama sekali belum pernah. Semua yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak saya lakukan. Seperti saya jadi seperti janda. Kalau bahasa kasarnya, maaf Bu ya, jadi buka aib suami. Tapi saya sharing ke jenengan karena jenengan yang lebih tahu dan seterusnya. Saya bilang, sudahkah jenengan obrolkan dengan berdua dengan suami? Sudah sering, tapi dia tetap keras kepala, tidak mau tahu. Oke, geser lagi. Suami pernah ada masalah kedekatan dengan orang tuanya. Saya riset terlebih dahulu, saya cari informasinya. Mungkin di masa lalunya tidak pernah Bu ya. Dulu dia sangat dimanja oleh ibunya. Ternyata menjadi orang yang otoriter dalam orang tua tidak baik, dan menjadi orang tua yang permisif, dimanja pun juga mengakibatkan orang jadi seperti ini ke depan gitu kembangnya. Dan saya juga sangat dikekang oleh suami saya. Saya kerja tidak dibolehkan, ke rumah ibu saya juga dimarahi. Suami saya suka judi online. Kalau kayak gini efeknya kemana? Anak, mental istri hancur sehancur-hancurnya. Wanita kan karakternya almar'u kal mir'ah. Apa itu? Sama seperti cermin. Ketika cermin sudah pecah, bisa disatukan? Bisa. Apakah sempurna? Tidak. Itulah Pak kepercayaan wanita kepada seorang bapak. Jadi kalau pecah, udah ambiar, remuk guys. Betul? Itu. Ini kasus yang terjadi. Dari sekian banyak kasus yang saya capture kepada jenengan, ini salah satunya. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita melihat fitrahnya bapak sekarang sudah hilang dalam pengasuhan, serta pun juga menjadi seorang bapak dalam rumah tangganya. Oke, lanjut lagi. Fakta yang terjadi, negara Indonesia termasuk negara yang kedua menyerahkan pengasuhan serta pendidikan kepada pihak sekolah. Wes pokoknya saya titipkan anak saya ke SD 3 Sedayu, Arbika pakai monggo. Saya cuci tangan, wes 12. Ya bisa seperti itu Bambang. Ada namanya Bambang di sini. Krisis bukan hanya pada anak lagi, tapi juga kepada orang tua. Terus ternyata kesimpulannya lagi, ketika anak bilang kasih sayang. Ini kemarin saya ngobrol dengan salah satu pelaku lagi bete. Tahu lagi bete? Suka sesama jenis. Saya ngobrol sama dia. Ternyata satu, ini WA-WA-an, caption-captionan, chat-chatan. Tapi saya bukan orang yang itu ya. Jangan sampai. Saya ngobrol sama dia. Satu, ternyata dia adalah seorang yang pertama kasusnya adalah kecanduan PMO atau porno. Yang kedua, tidak muncul kasih sayang atau tidak dapat kasih sayang dari orang tuanya. Yang ketiga, karena seksualitasnya sedang tinggi-tingginya, karena dia takut kalau sama pasangan wanitanya itu bisa married by accident, maka dia cari pasangan lagi, dan itu menjadi ketagihan. Salah satu diantaranya kenapa? Kurang kasih sayang dari kedua orang tua. Lagi-lagi kita sampaikan sama jenengan semua, masalah terbesar ternyata bukan di rumah, bukan di luar rumah, tapi di dalam rumah. Kami kemarin ada mengatasi beberapa kasus tentang bullying. Jadi di situ ada seorang cowok, anak cowok itu gendong ya. Jadi dia menjadi preman sekolah. Dan sampai kasus itu naik ke level kepolisian. Dan ternyata anak ini bisa kok temperamen, bisa main tangan, sampai main pukul, main tendang sama temennya. Karena apa? Kita coba cek orang tuanya, ya sama cerminan dengan anaknya tersebut. Jadi kenapa? Ini saya sampaikan sama kalian semua ya. Kasus bullying itu ramai di dunia SD. Kenapa? Karena pelaku bullying pertama berasal dari emosional anak belum tersampaikan di rumah. Ketika anak mau curhat, ketika anak mau ngomong tentang versi kesalahannya dia, ditutup sama orang tuanya. Jangan banyak ngomong, kalau kamu ngomong bantah sama orang tua, masuk kamar. Tidak pernah dibukakan ruang untuk ngobrol sama sekali. Akhirnya emosional itu terpendam kayak sampah dan luapkannya kemana?
ke teman sekolahnya yang dia rasa lemah dalam kehidupannya. Sudahlah itu menjadi pelaku dan korban juga memicu bisa menjadi seorang pelaku, Bu. Jadi ini mata rantai, Pak, Bu, sekalian. Jadi kenapa akibatnya? Emosional anak belum tersampaikan di rumah jenengan. Wes, saya percepat lagi. Nah, maka satu hadis Nabi yang Rasul sampaikan, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik jenengan yang paling baik dengan keluarganya. Bu, saya mau nanya sama jenengan. Ibu-ibu biasanya lebih lemah lembut kepada anak sendiri atau anak orang lain? Jawab dengan jujur sekali lagi, ibu-ibu biasanya lebih lemah lembut kepada anak sendiri atau anak orang lain? Kalau anak orang lain salah gimana? Masya Allah, anak soleh. Bundanya mana? Salah sama bundanya. Kalau anak sendiri yang salah gimana? Masya Allah. Berdoa. Itu ibu-ibu. Saya geser ke bapak. Pak, Rasul katakan yang paling baik di antara jenengan yang paling baik dengan keluarganya. Biasanya bapak-bapak lebih lemah lembut kepada istri sendiri atau istri orang lain? Saya nanya bapak, kok ibu yang jawab? Sekali lagi, kalau bapak-bapak tipikal orang yang lebih lemah lembut kepada istri sendiri atau istri orang lain? Saya nanya bapak, kok ibu yang jawab? Ada yang pinter, Pak, nyuwun sewu. Wali murid bapak-bapak bilang kepada saya, Ustadz, kalau bisa dua-duanya kenapa harus pilih salah satunya? Ya Pak ya, baik kepada istri sendiri oke, kepada orang lain juga oke, gitu ya. Jadi perintahnya apa? Prestasi di luar oke, tapi jangan pernah engkau lupakan prestasi di dalam rumah itu jauh lebih baik, Pak. Oke, lanjut. Saya percepat saja ya Bapak Ibu sekalian. Nah, maka saya mau sampaikan sama jenengan semua. Nih, makna atau peran dari ayah serta ibu. Terakhir dari saya, biar cepat kita berdoa bersama-sama. 1. Ibu. Apa ibu? Al-ummu madrasatul ula, menjadi sekolah atau menjadi madrasah pertama untuk anak-anaknya. Makanya kaidah ilmu peradaban, kalau mau rusak sedayu, rusak. Ini maksudnya Bantul mau masuk sama dia. Bantul kalau mau masuk rusak kelompok atau DIY, maka yang engkau rusak salah satu diantaranya adalah kaum wanita. Apa yang dirusak oleh kaum wanita? 1. Dihilangkan kehormatannya. Apa yang dihilangkan kehormatannya? Dicabut rasa malunya. Jadi kalau anak cewek jenengan punya ada rasa malu, jaga baik-baik anak cewek itu. Sekarang banyak anak cewek yang mohon maaf ya, ini kan berbeda lagi nanti kalau masalah bakat dan minat atau mungkin secara talent ya. Ini kita berbicara masalah rasa malu. Jadi kalau anak cewek jenengan itu punya rasa malu, pegang benar-benar anak itu. Ya, apa peran ibu? Kasih sayang serta pendidikan. Makanya kalau ibu tidak disibukkan dengan ilmu, ya maka tidak bisa memberikan keilmuan kepada anak jenengan. Terus kalau bapak wal abu mundiruha, apa itu? Kalau ibu tadi sekolahnya, madrasahnya, nah bapak sebagai kepala sekolahnya. Tapi nyuwun sewu Pak, sekarang banyak bapak-bapak yang hanya membuka dan menutup pintu gerbang sekolah. Artinya anak sudah makan, anak sudah bayar SPP, anak sudah bayar ini, wes masalah pengasuhan serta pendidikan wes kono karombomu. Apa peran bapak? 1. Kepemimpinan. Yang kedua, keteladanan. Saya yakin bapak itu cintanya nggak kaleng-kaleng sama anak jenengan. Tapi yang harus ditumbuhkan selain rasa cinta adalah apa? Membangun keteladanan dalam diri itu penting. Jadi personal branding bapak itu harus tertanamkan. Seperti halnya siapa? Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail. Apakah Nabi Ibrahim di rumah terus? Tidak. Ismail nanya kepada bundanya, siapa istri Nabi Ibrahim? Siapa bunda dari Nabi Ismail? Bu, Pak, siapa? Ada tuh? Siapa istri Nabi Ibrahim? Ya, Bu Ibrahim, betul sekali. Ya. Siapa istri Nabi Nuh? Bu Nuh, cakep. Siapa istri Nabi Lut? Lut. Siapa istri Pak Lurah? Istri Pak Duku? Segampang itu ngasih nama orangnya. Nabi Ibrahim jarang di rumah Pak, tapi teladannya ada. Berkat siapa? Nih, storyteller terbaik. Makanya ibu itu fitrahnya senang ngomel, senang ngomong.
Fitrahnya senang ngomong. Kenapa? Ismail nanya, bunda, papaku tuh kemana? Kok jarang di rumah kayak Bang Toib, gak pernah pulang-pulang. Apa kata Siti Hajar? Bapakmu itu seorang nabi dan rasul, ya, tugasnya sangat mulia, mengemban dakwah dan menyiarkan agama Allah dengan luasnya. Maka besok ketika kamu besar, jadilah seperti bapakmu. Walaupun orang yang gak ada, teladannya tetap hadir berkat framing dari siapa? Ibu. Mak milenial sekarang berbeda. Ketika ditanya, Pak, Bu, bapak neng di mbok kayak neng cakruk. Bu, bapak neng di mbok kayak bapak orang genang, boleh bapakmu. Maka yang tercantum di benak anak berarti bapak orang. Kualitas ibu mempengaruhi framing anak terhadap bapak. Terus yang selanjutnya, mak milenial berbeda. Zaman dulu habis wayah Isra Mi'raj, anaknya dinyanyikan. Ya, nunggu, duduk. Nambah, ibu mau nyanyi. Edukasi. Di suatu malam di bulan Rajab, Allah memanggil Nabi Muhammad. Stopnya besok lagi nyanyinya. Terus Isra Mi'raj ya. Terus lanjut lagi kalau Maulid Nabi, membahas masalah Nabi Muhammad. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Fatimah. Enak zaman dulu. Sekarang mama milenial berbeda. Kumpul sama anaknya habis maghrib, nunggu. Hei liano makin gagah, bikin kakak jadi suka. Astagfirullahaladzim. Tambah lagi tuh ya. Lupa nama tapi masih. Astagfirullahaladzim. Monitor, anggota mau lapor. Masya Allah. Tuh tambah lagi tuh MBG. Ya lagi. Kita ganti karena di sini nggak ada Mr. Bayu, kita ganti Mr. Bayu, oke? MBG. Gua apa yang paling manis? Tambah ganteng aja, my little bolu. Ketan, itu enak banget dulu zaman, ya. Anak-anak zaman sekarang tuh berbeda kayak gitu akhirnya. Nah, kita melihat kualitas peradaban juga dilihat dari kualitas bagaimana ibunya. Imam Syafi'i, tahu Imam Syafi'i ibu? Tahu nggih? Kenal sama beliau? Kenal yang budi? Kenal tuh, ada kenalan kali beliau. Imam Syafi'i ketika ibunya mau menyusui, apa yang dilakukan sama ibunya? Berwudu terlebih dahulu agar ASI yang ditularkan menjadi ASI yang Emak-emak milenial sekarang berbeda, sambil menyusui sambil cekot Siapa di sini yang masuk Shopee cuma masukin keranjang tapi nggak pernah dicekot-cekot? Ada ya? Di sini mama milenial sambil menyusui sambil ngulek sambel, maka nggak salah anaknya menjadi generasi cabe-cabean. Kembali lagi, kualitas peradaban tergantung juga, atau enggak peradaban umatnya siapa? Ibu. Tahu nggak predikat atau strata tertinggi dari seorang wanita itu apa? S1, S2, S3, S2 S tong-tong? Bukan. Tapi menjadi seorang apa? Ibu. Jenengan di sekolah menjadi guru, jenengan di pekerjaan menjadi pejabat, pulang ke rumah copot baju, lepas jabatan jadi seorang ibu. Kalau mikirkan jenengan semua. Oke, saya percepat lagi. Sebentar, sampai jam berapa? Biar kita lihat. 14.50. Asar sekarang jam berapa? 15.5. Oke, berarti kurang lebih ada sekitar 15 menit lagi. Oke. Mungkin saya percepat saja, mungkin sampai di akhir sini aja materi kita. Oke. Maka ibu bapak, peran penting dari orang tua adalah menjadi pendidik untuk anak-anaknya. Dan sekolah jadikan sebagai apa? Bentuk kolaborasi mendidik anak, bukan sekedar tempat penitipan anak. Karena kenapa? Guru juga punya anak, guru juga punya masalah. Kalau dilimpahkan semua ke guru, nih gurunya juga jelek.
Guru menjadi fasilitator di sekolah untuk bersama-sama. Ayo, ketika di sekolah mereka diajar untuk bersosial, menghargai sesama. Di rumah mereka diajari juga tentang adab dan akhlak bersama orang tuanya. Enak sama-sama ya. Jadi kalau ingin anak sukses dunia, didik dengan ilmu. Jika ingin selamat dunia akhirat, didik dengan agama. Oke, Ibu Bapak yang dirahmati Allah SWT, terakhir dari saya, mungkin silakan kita ambil sikap baik-baik dulu. Hari ini saya mau sampaikan sama jenengan. Saya ingin ngobrol aja sejenak sebelum kita tutup dengan doa bersama-sama. Bun, saya mau sampaikan sama jenengan semua. Kalau kita sudah terlanjur menjadi seorang ibu, yang dibutuhkan oleh seorang anak itu adalah bagaimana membentuk bonding serta kedekatan terhadap anaknya. Pak, kalau kita sudah menjadi seorang bapak, kami tahu berat menjadi seorang bapak. Ya, berangkat pagi bahkan pulang petang hari, yang mungkin di pekerjaannya dia sedang bersedih hati, pulang ke rumah dengan pasang wajah yang sebaik-baik wajahnya. Kenapa? Karena bapak tipikal adalah orang yang pandai berbohong di depan pasangannya maupun anak-anaknya. Kalau anak punya sudut, kalau ibu punya sudut pandang anaknya takut kenapa-kenapa, kalau bapak punya sudut pandang anaknya takut nggak jadi apa-apa. Hari ini saya mau berterima kasih kepada seluruh wali murid kelas 1 sampai kelas 6 yang sudah berjuang luar biasa mencintai anak kita sepenuh hati. Bu, saya pengen ngobrol sama jenengan semua. Kita terlalu sering minta maaf terhadap orang lain. Kita juga terlalu sering memaafkan orang lain. Tapi satu yang kita lupakan, yang kita tinggalkan adalah meminta maaf dan berterima kasih kepada diri sendiri. Itu jauh lebih penting. Hari ini saya minta angkat tangan kanannya semuanya. Bu, Pak, sambilkan di dada sebelah kiri dan angkat tangan kiri jenengan. Sambilkan di dada sebelah kanannya. Saya minta hari ini silakan peluk tubuhmu dan ucapkan terima kasih. Selama ini sudah berjuang luar biasa mendidik anak kita. Bu, saya mau sedikit flashback sejenak ya Pak ya. Ibu ingat waktu itu berjuang 9 bulan 10 hari, tak pernah letih. Tidur gak enak, berdiri gak enak, makan pun juga gak enak. Tapi apa pancaran dari seorang sosok jenengan itu? Bukan sebuah capek, bukan sebuah lemas, letih, lesu, tapi sebuah pancaran harapan. Apa yang lahir dari rahimnya engkau itu akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Sudahlah 9 bulan 10 hari menunggu masa HPL-nya, Bu. Jenengan melahirkan, ada yang dibelah perutnya, ada yang juga merenggut nyawanya. Seolah-olah jenengan ingin mengatakan kepada keadaan, nak, keluarlah engkau dengan selamat, walaupun pahit-pahitnya ibumu harus meninggal dunia. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu yang hari ini sudah menjaga kewarasan diri, mengurus, mendidik, mengasuh. Lelahnya minta ampun capeknya, Bu. Dulu sosok yang anak jenengan titipkan sekolah di sini, yang jenengan ajak latih untuk berjalan. Satu langkah jalannya, satu langkah lagi dia terjatuh. Apa yang engkau katakan? Lek, sini, ada ibu sini, aku sayang sama kamu. Nah, motivasi terhadap dirinya. Tapi sangat amat sayang, sekarang anak itu sudah jarang dan sulit untuk diajak berjalan. Dulu sosok yang engkau peluk waktu itu, yang engkau ajari untuk bicara, ayah, bunda. Begitu sudah terlintas di lisannya ayah sama bunda, senangnya minta ampun. Aku sudah jadi seorang ayah hari ini. Aku sudah jadi seorang ibu. Udah dibilang, bisa dikatakan ibu hari ini. Tapi sosok itu adalah sosok yang sudah sulit kita ajak bicara. Bu, hari ini saya mau sampaikan sama jenengan semua, berterima kasih kepada diri sendiri. Sudah kuat setelah lahir maupun batin, sudah berkontribusi dalam keluarga yang begitu kuatnya. Ingat, Bu, Allah tidak akan salah pundak menitipkan amanah itu kepada jenengan. Selalu ada jalan keluar di setiap episode kehidupan jenengan.
secapek-capeknya jenengan mengurus anak, pasti Allah berikan jalan keluar dalam kehidupannya. Bu, terima kasih atas jasa-jasa engkau selama ini. Anak kita bertumbuh menjadi anak yang sehat insya Allah ya. Pak, saya mau ke Bapak. Bapak ini adalah orang yang pandai berbohong. Di suatu meja makan, pasangan lapar, sang buah hatinya juga lapar. Apa yang dikatakan kepada anaknya? Nak, makanlah nak, aku masih kenyang. Yang jarang kadang pundaknya sering terbakar matahari, yang jemarinya lecet gara-gara bekerja. Dan dia tahu, aku ini bukan bapak yang sempurna, Le. Aku ini bukan bapak yang sempurna, Do. Maka aku berusaha semaksimal mungkin, walaupun bapak ini bukan backgroundnya agama, bapak ini juga bukan orang yang soleh-soleh banget, tapi aku punya harapan, nak. Apa yang besok kamu cita-citakan berhasil, minimal lebih dari saya seorang bapak. Hari ini kita dituntut sama Allah bukan untuk menjadi orang tua yang sempurna, tapi hari ini kita dituntut sama Allah untuk menjadi orang tua yang berguna. Selamat mengarungi kehidupan, dan silakan pulang dari sini lebih ngobrol lagi sama anak, lebih ngobrol sama pasangan, mau dibawa kemana anak kita untuk kedepannya. Semoga semakin melek terhadap pendidikan dan juga semakin hadir dalam pengasuhan, dan semoga apa yang kami sampaikan walaupun sangat singkat bisa bermanfaat buat jenengan semua. Jadi intinya Allah tidak salah pundak untuk menitipkan amanah kepada jenengan semua hari ini. Maka bahagialah, maka berbanggalah, anak jenengan sekarang sudah tumbuh gede, tumbuh dewasa. Semoga Allah menjadi hajat-hajat anak jenengan Allah kabulkan, dan semoga semua lelah bapak maupun lelah ibu Allah balas dengan lillah, Allah balas dengan keberkahan dalam keluarga. Insya Allah istiqomah nganti husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita spesial doa bersama terlebih dahulu. Kita doakan anak-anak kita, cucu-cucu kita, murid-murid kita yang ada di STIU ini, semoga bisa membawa, mengharumkan nama sekolah, bangsa, negara, agama, maupun juga bisa mengangkat taraf kehidupan untuk keluarga terutamanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bunda, mohon izin untuk mimpin doa, boleh? Ayah, boleh ya? Berdoa dulu sedikit, amin. Ya. Oke, hari ini kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita niatkan hari ini Allah catat sebagai amal soleh, bisa mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita, dan semoga ini bisa menjadi wasilah untuk menebus dosa-dosa kita di masa lampau. Buat saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan sakitnya. Yang sedang berjuang ekonomi, semoga Allah mudahkan ekonominya. Yang sedang berjuang garis dua, semoga Allah mudahkan garis duanya. Amin ya rabbal alamin. Allah dunia bisyawat Rasulullah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi 'ala ni'matil iman. Alhamdulillahi 'ala ni'matil islam. Alhamdulillahi 'ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahi 'ala ni'mati inayah. Alhamdulillahi 'ala ni'matil hijrah. Alhamdulillahi 'ala ni'matil Qur'an. Alhamdulillahi 'ala ni'matid da'wah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hamdan syakirina, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafilu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa la anqatiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim tafsirana ya Allah ya Rabbal alamin.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah sampai di penghujung acara. Biasanya kalau di penghujung acara itu kita tutup. Namun sebelum saya tutup, saya memberikan hadiah spesial kepada seluruh keluarga besar STU. Hari ini saya bukan mengasih oleh-oleh atau hadiah berupa geblek ataupun juga hadiah, tapi hari ini saya mau ngasih berupa sebuah video suasana perjumpaan kita hari ini. Tepuk tangan dulu buat kita hari ini. Oke. Nanti saya kasih PR buat wali murid yang hadir hari ini. PR-nya apa? Adalah bikin story BA. Jadi nanti yang nggak hadir silakan dijabrik jeng atau video murah, atau foto murah, atau tuh rasa circle murah aku gitu ya. Jadi silakan bisa di-share ke teman-temannya. Kita sampaikan bahwasanya semoga dengan pertemuan kita ini Allah turunkan keberkahan dan semakin membuka cakrawala kita tentang dunia pengasuhan. Oke, this is video dari Buya Boy dan tim. Selamat menikmati. Tepuk tangan dulu kita semua. Oke. Maaf ya Pak ya, Ibu. Biasanya kalau setelah event seperti ini kita hasilkan video, aura kewanitaan saya keluar ya. Ya mohon maaf, saya tuh lihat wajah-wajah yang walaupun jangan punya masalah di rumah, tapi bisa dengan happy, bisa bertemu dengan ini. Semoga ini bisa berjumpa sampai nanti di surga Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf segala khilafan. Saya tutup dengan pantun, nanti bilang apa? Caket. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Kalau ada umur yang panjang, bolehkah suami nikah lagi? Demikian, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, berkah selalu, wa billahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Buya Bayu, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan.